balik lagi sama gue Steven dan hari ini seperti biasa gue mau nge-review mobil yang jadul lagi di bawah tahun 2000-an. Tapi ini yang di sebelah gue ini mobil yang mau gue review tuh spesial banget. Kalau gue bisa bilang ini obat gantengnya laki-laki lah. Kalau laki-laki kurang pede, harusnya kalau naik mobil ini sih gantengnya bertambah. Jadi mobil ini Cherokee XJ masuk ke Indonesia itu dari tahun 94 sampai tahun 2000. Tapi aslinya itu kalau di Amerika itu diproduksinya dari tahun 84 dan berhenti produksi itu di 2001. Nah, gue jelasin secara singkat mesinnya. Mesinnya itu 6 silinder, 4000 cc. Itu horsepower yang dikeluarkan itu 170. Cuman setelah di tahun 96 itu ada keluar versi yang high output. Mesinnya masih sama, 4000 cc 6 silinder, cuman horsepower-nya 190. Ya udah, paling itu aja. Sekarang kita bahas ke tampang depannya nih. Tampang depannya ya seperti yang kalian tahu, Cherokee XJ ini ya kotaknya sempurna lah. Semua bagian mobil ini mau kaca, mau apa, semua pokoknya bentuknya kotak. Nggak ada yang membulat sama sekali. Tapi di situ spesialnya mobil ini. Jadi makin kesini, makin di era modern, mobil kayak gini kan memang yang bentuknya kotak udah nggak ada. Jadi kita ngeliatnya tuh, kok jadi ganteng ya. Setelah di era modern ini kita ngeliat ini udah nggak kuno lagi, tapi jadi keren. Nah, kita bahas ya. Dari lampunya nih, ini lampunya udah diganti. Ini udah pakai yang aftermarket. Terus di sini sennya nih, kuning. Ini lampu malam ya. Ini lampu malam ada 2 dia sama Defender. Ini ini sen, terus di sini lampu malam. Tapi di beberapa versi tahun-tahun tertentu warnanya ini putih. Terus ini grill standarnya juga seperti ini. Tapi kalau misalkan aksesorisnya banyak ya buat grill. Kalian mungkin bisa ngeliat kadang-kadang ada yang suka grillnya tuh chrome semua gitu. Terus, nah ini nih, bempernya kayak Land Cruiser, bray. Ini besi nih. Ini tukang bajai ditabrak juga koma juga nih kalau pakai ginian. Nah, terus ininya udah dilengkapi sama karet nih. Ini karetnya juga keras sekali ya. Ini yang di samping juga keras. Ini karet untuk supaya benturannya tuh pertama kena ke sini dulu daripada ke bumper. Nah, kalau yang ini udah tambahan. Ini aksesoris tambahan aja sih. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya. Nah, dari samping juga ini mobil juga nggak kalah ganteng ya, bro. Kalau kalian lihat ini bener-bener kotaknya tuh kotak-kotak tegas gitu loh. Oke, kita bahas ya dari samping. Seperti yang gue bilang, ini tadi lampu malam. Terus kalian kalau beli Cherokee itu pasti ada stiker ini nih, emas. Cuman ada 2 versi. Yang ini kan tulisannya terpisah. Ada juga yang tulisannya nyambung. Ini emas pasti ada. Nah, buat kalian nih, ini mobil catnya masih ori. Salah satu kelemahan bodi mengotak adalah, jadi kalau mobil itu dipoles, sering banget tuh di sininya tuh dia botak. Di tekukan-tekukan kotaknya itu pasti botak gitu. Ini kayak udah ada nih, ini juga udah ada. Oke, lanjut. Terus di sini, bodi sini ya, kalau kalian semuanya kotak ya. Udah kayak akuarium sih kalau dari samping. Tapi bodinya proporsinya itu bagus sekali. Jadi kelihatan mobil ini tuh berdirinya ganteng. Terus ini handle pintunya. Ini juga mobil-mobil jadul ya. Masih dibuka gini. Oh, sebelum gue lupa. Sama kalau kalian perhatiin. Kalau over fender yang belum facelift itu, ininya lebih kecil. Kalau ini udah besar kan. Jadi jarak ininya nih. Tebalnya itu, kalau yang pre-facelift itu lebih kecil. Kalau yang udah facelift itu, dia jauh lebih besar. Terus udah standar ya, dapat crossbar. Ini roof rail juga udah dapat. Paling dari samping kita lihat ya overall kayak gini. Secara keseluruhan dari samping juga ganteng banget. Sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Nah, dari belakang juga kalau kalian perhatiin ini ya begini mobilnya. Sebenarnya kayak Kijang dulu gitu, kotak aja. Cuman ini karena mungkin produk Amerika, jadi body-bodinya jauh lebih solid lah ya, materialnya lebih bagus. Cuman dari belakang itu
ya sesederhana ini. Cherokee XJ itu ya sesederhana ini dengan lampu yang kotak. Oh, ini lampunya udah US version ya. Jadi kalau misalkan yang asli itu ininya merah semua nih, nggak ada kuningnya. Nah di sini bumpernya juga besi. Nah sama ini nih, kalau kalian anak-anak Cherokee pasti tahu ini nih, knalpot Borla. Jadi mobil ini kebetulan pakai knalpotnya itu Borla. Dan Borla itu kalau misalkan ketemu di Cherokee, kalau kata temen gua kan jodohnya roti. Itu udah nggak bisa dibantah deh. Suara yang dihasilkan dari Borla ini dipadu sama mesin Cherokee itu udah super ganteng. Di knalpot Borla ini kalau misalkan yang untuk Cherokee full sistemnya itu kisarannya di 30 juta ke atas. Kalian kalau misalkan memang penggemar Cherokee juga pasti tahu lah knalpot Borla ini buat Cherokee XJ ya. Sekarang kita lihat kapasitas bagasinya. Nah sekarang kita lihat kapasitas bagasi Cherokee ini menurut gue cukup besar ya. Karena bodinya mengotak, jadi tuh space-nya tuh maksimal. Kalau misalkan mobil-mobil modern kan agak melengkung, itu mengurangi space. Karena ini bodinya bener-bener kotaknya sempurna, jadi ya hasilnya kapasitas bagasinya itu menurut gue gede. Terus yang unik dari mobil ini adalah speakernya nih. Entah kenapa speakernya bisa dipasang itu di atas plafon belakang. Ini ada 2 speakernya. Terus ini ada ban serep di sebelah kanan. Nah ini toolkitnya dan dongkraknya itu nggak ada di bagian bagasi, tapi ada di bawah jok tengah. Jadi kita kalau misalkan mau ngambil toolkit buat ban serep ini, kita mesti lipat jok tengahnya dulu. Terus di belakang sini sih nggak ada apa-apa, tapi lantainya nih udah dikasih kayak bludru ya, bludru kasar gitu. Ini udah ada bludrunya. Nah jaring yang ada di sini ini tambahan, karena standarnya itu nggak dapet. Gitu. Jaringnya ini juga nyarinya juga setengah mati nih, nggak gampang buat nyari jaring ini. Dan harganya itu kira-kira 2 jutaan untuk jaring seperti ini nih. Biasa tuh jaring-jaring kayak gini tuh merek yang dipakai tuh Mopar. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kabin tengahnya kayak gimana. Nah, sekarang gue udah ada di kabin belakangnya Cherokee XJ. Duduk di sini sih first impression gue sempit sekali. Terus yang kedua, senderannya ini sangat tegak dan ini udah nggak bisa diatur lagi. Ini udah fix kayak gini, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman ini karena yang versi faceliftnya, ini XJ-nya yang tahun 96, jadi udah dilengkapi headrest. Jadi kalau misalkan kalian beli versi yang 9495 itu belum dilengkapin sama headrestnya. Tapi yang gue seneng di sini adalah joknya ini tuh empuk banget loh, bener-bener empuk. Walaupun ini kelihatannya rata ya, nggak ada kontur apa-apa untuk bodi kita kayak mobil Eropa gitu. Cuman ini joknya luar biasa empuk sih. Ini luar biasa empuk dan mobil ini kulitnya masih bagus banget nih. Ini masih bagus banget. Seperti yang kalian lihat ya, ini nggak ada sama sekali legroom. Headroom ada, cuman sedikit. Tapi ini posisi duduk gue luar biasa tegak. Ini ada 4-5 jari lah untuk headroom. Tapi untuk di legroom nggak ada sama sekali. Udah dilengkapin sama ini juga nih, ada back pocket seat. Udah paling di belakang yang bisa gue bahas itu aja. Sama di sini ada asbak 1. Kecil banget ya asbaknya. Oke, lanjut sekarang kita bahas ke kabin depannya. Sekarang kita bahas door trimnya ya, kualitas door trimnya ya. Ini door trimnya masih dilapisin plastik. Mungkin gua nggak tahu ya dari awal atau ini baru dapat door trim juga. Jadi ini masih diplastikin. Ini bludru kasar yang di sini. Terus di sini ada kulit ya, kayak semi kulit gitu kayaknya. Ini ada plastik. Ini ada aksen plastik. Tapi ini empuk sih. Ini aksen plastik tapi empuk. Dan udah dilengkapi nih. Ini kesan plastiknya kenceng banget sih di mobil ini. Ini kayunya begini nih, nyambung. Ini nyambung gede.
Terus di handle pintunya itu ini plastik ya. Nah, yang menarik lagi adalah ini nih. Kelihatan banget jadulnya ya. Buat kalian yang tahu mobil-mobil zaman dulu itu, kalau sekarang kan ibaratnya ada begini ya. Nah, ini nempel di dinding door trim. Nah, ini udah ada buat kunci jendela ya. Kunci jendela, terus ini buat central lock. Nah, ini kalau kalian buka ya, ini besinya tuh masih kedengeran gitu. Jadi masih mekanismenya tuh masih tua banget. Kelihatan feel-nya ini feel mobil tua gitu. Dan speakernya ini masih ori. Speakernya ini Jensen. Speaker orinya persis kayak gini Jensen. Sekarang kita lanjut bahas ke bagian yang paling menarik ya, yaitu dashboardnya. Yuk. Oke, sekarang kita bahas dari sisi kanan setir ya. Jadi yang unik di mobil ini tuh kisi AC-nya bentuknya nggak ada yang sama. Dari sini sampai sana, oh ada. Cuma yang di sini sama yang di sini itu bentuknya sama, tapi sisanya yang lain beda. Di samping kanan ini ada kisi AC, terus ini ada lubang angin ya. Nah, indikatornya itu yang lucunya itu di luar dashboard. Dia ada di sebelah kanan dashboard nih. Bagiannya terpisah dengan dashboardnya di sini. Speedometernya di sini. Ini indikatornya semua nih. Aki segala macam semua ada di sini. Terus ini untuk mengaktifkan lampu depan. Ini modelnya masih tarik. Terus di sini ini buat defogger. Ini buat mengaktifkan defogger. Terus di sini untuk mengaktifkan fog lamp. Nah, kalau mobil-mobil tahun 90-an speakernya di sini. Di bawah nih. Ini speaker. Terus di sini ada tuas buat buka kap mesin. Ini ada di sini. Dan mobil ini menariknya udah dilengkapi dengan electric seat. Electric seatnya bentuknya masih lucu ya, kayak gini. Dan ini masih aktif. Tapi mesti aktifin kunci ya, mesti masukin kunci. Terus penyakit Cherokee satu lagi adalah kalau misalkan jok kulit, biasanya jok driver yang sebelah kanan itu lebih gampang botak daripada jok-jok yang lain. Karena ini sering dipakai ya. Tuh kayak ini udah ada botak-botaknya, tapi ya memang wajar sih ini karena pemakaian juga. Terus lucunya lagi mobil ini kalau kuncinya dimasukin itu ada bunyinya. Met, met. Nah, kalau dilepas dia hilang. Sekarang kita lanjut ke bagian tengahnya nih. Ini gue jelasin bentuk dashboardnya, speedometernya ini sederhana banget. Cuman ada bensin, terus ada temperatur, RPM meter, ini speedometer, terus yang di sebelah sini ada aki, yang di sebelah sini ada tekanan oli. Terus ini hazardnya ada di balik setir. Terus ini sennya berikut untuk pengaturan wiper ada di tuas sebelah sini. Dan ini karena yang udah facelift, jadi ini bentuknya udah seperti ini. Kalau yang belum ada airbagnya dia cuman bulat. Dan airbagnya itu di mobil ini uniknya cuman ada di pengemudi doang. Di samping-samping tuh nggak ada. Oke, lanjut ke bagian sini. Di sini kalau gue ngeliat bentuknya itu memang mobilnya tuh Amerika banget ya. Bentuknya tuh sesuai sama bodinya, mengotak. Terus dengan banyak aksen kayunya juga di sini. Ini kayu-kayu jadul lah ya. Motif-motif kayu-kayu jadul gitu. Oke, lanjut lagi. Di sini ada lighter buat rokok. Ini opsional ya. Ini buat mengaktifkan lampu yang tadi di depan. Terus uniknya lagi pengaturan AC-nya di mobil ini. Pengaturan AC-nya itu dia naik turunnya begini nih, low high-nya. Dan untuk nyalahinnya itu dia ke kiri. Biasa kalau mobil-mobil itu nyalainnya ke kanan, ini ke kiri nyalainnya. Temperaturnya ya sama lah. Ini diaturnya juga digeser. Udah, di sini ada kisi AC, terus di sini ada tempat penyimpanan nih. Sorry. Nah. Oh, sorry, ini asbak. Ini asbak. Oke. Nah, ini salah satu penyakit Cherokee juga nih. Biasanya ini hancur gitu ya. Ini udah regas juga. Terus kualitas yang di sininya juga kalau misalkan kalian bersentuhan ya, pasti ada bunyi kreot-kreot gitu. Oke, di bawah ini ada tempat penyimpanan. Ini transmisi otomatisnya bentuknya masih T gini, tiang T.
Terus ini transfer case buat 4WD-nya. Di sini ada tempat penyimpanan juga, mungkin ini buat tempat koin ya. Balik ke sininya ada tempat penyimpanan juga, tempat penyimpanan terbuka. Dan ini itu adalah cup holder, ini adalah tambahan. Aslinya itu tidak ada. Dan yang lucunya lagi, untuk mengatur spionnya itu dia ada di sini nih. Lumayan ribet sih buat ngoperasinnya. Jadi kita mesti posisinya agak maju terus sambil ngelihat begini. Ya, kalau misalkan mobil-mobil lain kan biasa ya dari sini aja kan. Ini kita mesti kayak ada di sini gitu, kita ngelihatnya. Di baliknya itu, nah ini udah ada tempat penyimpanan, cukup lega. Ini ada tempat penyimpanan. Udah. Terus untuk kayak di sini kan ada laci penyimpanan juga, cuman ini laci penyimpanannya itu ada di atas. Ini sih jujur menurut gue ini cuman formalitas sih. Ini untuk kayak mantesin bentuk speedometernya aja, bentuk dashboardnya aja ya. Soalnya ini kalau dibuka kecil banget bro. Bener-bener gue nggak tahu nih buat nyimpen apa. Ini kecil banget. Bahkan buat buku servis saya mungkin nggak bisa kali. Paling ya buat kanebo kali. Nah di sini udah. Terus di bawah sini dia ada tempat penyimpanan terbuka. Ini juga nggak terlalu besar di sini. Sekarang kita bahas atasnya. Ini sun visor udah dilengkapi dengan lampu. Cuma lampunya kalau seperti yang kalian lihat ini redup banget ya. Nggak tahu ya kalau malam kelihatan kagak nih. Tapi bahannya itu beda yang di sun visor dengan yang di plafon, beda. Yang ini lebih kasar gitu. Terus ini juga udah opsi standarnya. Nah di sini tuh biasa ada informasi juga nih. Cuman yang kebetulan di mobil ini udah rusak. Ini ada informasinya di sini. Ini buat tombol buat ngaturnya. Dan lampu kabinnya itu bentuknya tuh lucu, kayak gini. Ini dipencet. Ini masih kuning juga. Oke, lanjut. Di sini ada tempat penyimpanan juga nih. Ini tempat penyimpanan. Nah, terus di sini ada tempat penyimpanan kacamata juga. Dan lampu kabinnya ada di sini lagi nyambung. Nice banget sih. Ini nice banget. Kelihatan mobil Amerika banget gitu kalau ada ininya nih. Udah paling dari depan interior yang gue bisa bahas cuma itu. Sekarang kita langsung ke driving experience-nya bro. Yuk. Nah sekarang gue mau langsung driving experience Cherokee ini. Cuman sebelumnya kita denger dulu suara knalpotnya. Ganteng bray, ganteng bener suaranya. Oke. Nah ini jujur pengalaman gue pertama kali nyetir Cherokee XJ. Nyalain AC dulu. Jadi gue bahas dari visibilitas dulu ya di mobil ini. Visibilitas di mobil ini tuh enak banget. Karena tuh gue demen pilar-pilarnya tuh kecil. Jadi kayak mau ngeliat kemana-mana tuh gampang. Gak ada masalah sama sekali. Terus posisi duduk kita kan tinggi nih. Posisi kita duduk tinggi. Terus jadi kayak commanding gitu loh. Duduknya commanding gitu. Oke. Nah terus dari sini ya yang mau gue bahas. Pertama tuas transmisinya. Gue gak tahu antara posisi duduk gue yang salah atau tuas transmisi ini yang terlalu jauh. Karena kalau misalkan dari nyetir ini udah posisi duduk gua, tapi ketika gua mau megang tuas transmisi itu gua berasa terlalu jauh. Ini satu. Terus yang kedua sama lah ini panel-panel yang di sini kan tuh biasa kan kalau mobil-mobil dashboardnya agak maju. Ini tuh bener-bener deket sama kaca. Jadi kita kalau misalkan mau ngendalin audio atau mengatur AC, biasanya kita harus ngangkat punggung dulu lah. Agak maju dulu buat ngeraih, buat ngatur-ngatur itu semua. Gila ini mobil sih. Emang kalau dicolokin borla sih
tampannya gila-gilaan sih. Suaranya tuh bener-bener kayak beda lah dengan suara-suara mobil yang emang ganti knalpot atau gimana gitu. Tapi ini tuh suaranya tuh waduh. Ya, ini ganteng sih kalau kata Kanda, jodohnya roti nih. Borla ketemu Cherokee XJ. Oh, terus bicara pengendalian ini mobil sih menurut gua enak sih, walaupun memang ada tiap Cherokee itu kayaknya wajar deh kalau ada speleng gitu. Jadi ini juga mobilnya ada spellengnya juga, cuman memang nggak terlalu parah. Tapi itu bisa lah, tinggal di spuring sama di balancing aja. Tapi nyetirnya overall menurut gue masih oke kok untuk mobil setinggi ini ya. Nah, bantingan mobil ini menurut gue nggak bisa dibilang keras, nggak bisa juga dibilang empuk, karena memang mobilnya tinggi. Jadi kalau misalkan ketemu jalanan-jalanan rusak itu kayaknya nggak terlalu berasa sih gitu. Terus kalau misalkan ketemu polisi tidur juga kayaknya nggak terlalu berasa gimana banget. Dan kalian itu yang punya yang mau beli mobil ini jangan berharap ya ini 4000, walaupun ini 4000 cc, tapi bukan 4000 cc yang kalian bayangin tuh kayak di mobil sedan gitu. Karena mobil ini diciptainnya emang bukan untuk itu. Lurus ya. Jadi ya pokoknya bertenaga cukup, cuman memang gak seresponsif mobil-mobil 4000 cc di sedan gitu. Bertenaga kok, cukup bertenaga kok ini mobil. Waduh. Harga pasaran mobil ini tuh rentangnya dari 150 sampai 300 lebih juga ada sih. Yang 400 juga gue lihat ada sekali waktu itu yang jual. Tergantung banget sama kondisi dan originalitasnya. Jadi ya baru berapa tahun ya, mungkin 2 tahun terakhir kali harga XJ ini mulai merangkak naik. Sekarang sih udah, waduh, kalau mau yang dapat bagus mungkin udah pasti di atas 300 sih. Udah pasti di atas 300 yang emang tinggal pakai, udah pasti di atas 300. Oh, sama gue lupa ngebahas posisi mengemudinya ya. Jadi posisi nyetir mobil ini tuh bertolak belakang banget sama yang di belakang. Jadi kalau misalkan yang di belakang itu sangat tidak enak, bisa dibilang seperti itu, tapi di depannya itu sangat enak. Joknya itu tuh pengaturannya lumayan banyak. Dan yang gue seneng dari mobil ini, walaupun kita nyetir mobil tinggi, tapi kaki kita tuh lumayan selonjor gitu. Lumayan kayak nekuknya nggak terlalu kayak nekuk mobil-mobil tinggi lainnya ya. Ini kakinya tuh selonjor, bener-bener selonjor ke depan. Enak sih. Udah sih paling itu aja yang mau gue bahas dari driving experience Cherokee ini. Sekali lagi thank you, ini udah dipinjemin mobil Cherokee-nya sama yang punya, namanya Wimba, temennya si Kanda sama temennya Ryota juga. Sekali lagi thank you buat Wimba. Thank you buat yang udah nonton. Dan yang paling penting jangan lupa bahagia. See you on next video. Adios.